wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan nama saya Hafsa. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 RMI Rasa. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 di IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan nomor peserta PPG 73034200123 dan nomor induk mahasiswa saya adalah 237072113. Saya melaksanakan uji kinerja pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024 di SMP Negeri 1 RMI Rasa. Berikut ini video saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Baik. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu akbar. Alhamdulillah, karena pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tapi sebelum kita lanjut, terlebih dahulu Ibu mempersiapkan ketua kelasnya untuk menyiapkan dan memimpin doanya di depan kelas. Silakan ketua kelasnya. Jadi untuk belajar. Satu. Dua, ucapkan salam kepada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, duduk dan baca doa.
hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hati kita. Mari kita membaca Al-Qur'an surah Al-Ikhlas bersama-sama. Ikuti sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, jiwa nasionalisme kita, maka marilah kita menyanyikan lagu nasional, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Indonesia satu bangsa. Selanjutnya ibu mau mengecat dulu pakaiannya sudah rapi. Dirapikan dulu nak yang masih di luar bajunya. Nah, selanjutnya ibu mau mengecek kehadirannya ya. Ibu. Abdul Fahresa. Amelia. Ibu. Hajar. Husnia. Idul Amunawar. Hadir semua ya. Ibu. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sudah semangat untuk belajar? Kalau begitu mana semangatnya? Jadi sudah siap untuk belajar? Nah, baik, sebelum ibu menyampaikan materi kita pada hari ini, maka terlebih dahulu ibu mau tanya dulu. Pekan yang lalu kita telah mempelajari tentang Al-Quran surah An-Nisa. Ada yang masih ingat tak? Saya, Bu. Isi kandungannya. Yaitu di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 Ya. menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kenapa seluruh umat manusia untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan taat kepada pemimpin-pemimpin kita maupun kepada desa, ulama-ulama. Iya, berikan nafas dulu untuk teman kita yang masih ingat ya. Nah, jadi isi kandungan benar sekali nak, isi kandungan Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 itu mengajarkan tentang kita tentang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati Rasul dan mentaati pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin kita itu contohnya
An-Nahl ayat 64. Kemudian selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah melalui pembelajaran tersebaya peserta didik dapat membaca dan menghafal Al-Quran surah An-Nahl ayat 64 sesuai kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan alif lam samsia dan alif lam qamariyah. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah melalui pembelajaran praktik peserta didik dapat menghafal Al-Quran surah An-Nahl ayat 64 sesuai kaidah tajwid. Kemudian yang ketiga, melalui pembelajaran empiri peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan Quran surah An-Nahl ayat 64 tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran sehingga dapat menampilkan perilaku semangat dalam mengamalkan Al-Quran dan hadis. Ibu mau tanya dulu, ada yang tahu apa itu definisi Al-Quran? Definisinya apa itu? Sifat. Al-Quran yaitu secara bahasa artinya bacaan yang diambil dari kata al berarti membaca. Definisinya yang lain adalah sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus dalam mushaf diriwayatkan secara Iya, berikan fokus dulu. Jadi, betul sekali nak, Al-Quran itu definisinya adalah berasal dari kata qiraah yang artinya bacaan atau yang dibaca. Kemudian definisi lainnya itu Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara beransur-ansur. Untuk apa Al-Quran itu diturunkan adalah untuk menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Petunjuk apa? Petunjuk menuju jalan yang benar. Karena dulu itu banyak manusia yang salah paham tentang ketauhidan. Dia tidak tahu siapa Tuhannya, dia tidak tahu mana perbuatan baik, mana perbuatan yang tidak baik. Makanya itu turunlah Al-Quran, diturunkanlah Al-Quran. Seperti itu nanti jadi Al-Quran itu membawa petunjuk dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Bukan cuma Islam, tapi seluruh umat manusia. Jadi seluruh umat manusia, bukan cuma Islam saja. Karena kita semua ini hambanya Allah, baik itu agama-agama lain maupun makhluk selain daripada manusia, itu semua kan hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selawat dulu deh, selanjutnya kita selawat terus. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jadi bertepatan juga bulan Maulid, jadi kita juga harus memperbanyak salawat. Oke, selanjutnya ibu bagi kelompok dulu. Di sini kelompok Anissa, kelompok 1, kelompok 2 Ali Imran, kelompok 3 Al-Mujadilah, kelompok 4 Al-Baqarah. Jadi setiap kelompok ada yang ibu tunjuk sebagai tutor sebaya. Tutor sebaya untuk memimpin teman-temannya sebentar membaca Al-Quran surah An-Nahl ayat 64 supaya teman-temannya juga pintar membaca, yang tidak pintar ya, yang belum fasih. Jadi di sini ini sebagai tutornya di sana kelompok Ali Imran Husna.
fasih supaya bisa fasih. Seperti itu nanti. Nah, baik, Ibu contohkan dulu cara membaca Al-Quran surah An-Nahl ayat 64. Perhatikan ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Baik, coba diulang. Diulang dulu. Ikuti Ibu Nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi. Baik. Jadi sebelum Ibu persilakan untuk semua kelompok membaca masing-masing, Ibu menyampaikan dulu artinya ya. Artinya ayat Al-Quran surah An-Nahl ayat 64 ini adalah, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan dan menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Selanjutnya saya persilakan dulu untuk semua kelompok, masing-masing kelompok sudah ada pembimbingnya masing-masing, yaitu kesesuaiannya. Silakan membaca Quran surah An-Nahl ayat 64. Mana sudah? Sudah selesai kan? Silakan kelompok 1 baca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Wa ma anzalna 'alaika kitaba illa litubayyina lahumul ladzina ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Selanjutnya kelompok Al-Imran. Baik, sudah selesai semua membaca ya? Iya, Bu. Jadi ini sekarang sudah ada peningkatan dari anak-anak sekalian. Semuanya sudah ada peningkatan cara membaca Al-Qurannya, yaitu Quran surah An-Nahl ayat 64. Kemudian selanjutnya Ibu menyampaikan, Nak, Al-Quran ini, Quran surah An-Nahl ayat 64, kita juga harus menghafalnya. Jadi cara menghafalnya itu, trik-trik menghafalnya itu, yaitu kita membaca secara berulang-ulang, dipenggal-penggal kalimatnya. Contohnya seperti ini. Wa anzalna 'alaikal
pembacaan Alif Lam Samsia dan pembacaan Alif Lam Romaiyah. Baik anak-anak, sudah selesai ya semuanya? Kalau begitu, kegiatan kita selanjutnya adalah kita masing-masing kelompok itu ke depan untuk mempresentasikan semua hasil diskusinya masing-masing. Silakan nak, semua kelompok satu, Anissa. Kelompok Anissa. Kelompok Anissa, silakan. Bagaimana teman-temannya yang lain? Kelompok yang lain ada tanggapan? Ada? Tidak ada. Kalau itu berikan aplaus untuk kelompok Anissa. Kelompok Ali Imran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ali Imran akan contoh bacaan Al-Fatihah. Iya. Dan sama contoh bacaan Al-Samsiyah. Al-Kitabah Al-Jawiyah Al-Mamdud. Ya, berikan aplaus dulu untuk kelompok Ali Imran. Betul sekali jawabannya. Ya. Ada tanggapan? Tidak Ya. ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, setelah mendengar semua presentasi dari semua hasil diskusi dari semua kelompok, maka Ibu sampaikan bahwa kelompok yang terbaik hari ini adalah kelompok Ali Imran. Berikan aplaus untuk Ali Imran. Baik anak-anak semuanya, kita tetap semangat dulu ya. Tetap semangat. Baik anak-anak semuanya, siapa yang bisa menyebutkan pelajaran kita pada hari ini? Mari kita sebutkan sama-sama. Siapa yang bisa menyebutkan? Memberikan penjelasan materi yakni dengan menjelaskan maksud ayat atau dalil dengan berlaku sesuai dengan Al-Quran. Iya, jadi pentingnya iman dalam Quran surah An-Nahl itu ayat 64 adalah isi kandungannya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita semua tentang Al-Quran itu surat diturunkan untuk memberi petunjuk dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Petunjuk apa? Untuk menyelesaikan apa yang kita permasalahkan, apa yang manusia perselisihkan. Yang manusia perselisihkan itu
biasanya adalah masalah tauhid, masalah ibadah, masalah keyakinan dan lain sebagainya. Itu banyak sekali perselisihan di antara kita ini. Nah, karena kadang-kadang ada manusia, ada orang dia sholat, tetapi dia juga pergi di tempat-tempat yang kayak seperti RMI Rasa. Dia di sana mempercayai bahwa RMI Rasa itu bisa menolong dia untuk bisa hidup lebih lama, bisa kaya. Jadi dia termasuk orang yang musyrik karena dia menduakan Allah. Padahal Allah itu cuma satu. Allah tanpa meminta dan Allah itu tidak beranak dan tidak pernah diberanakkan. Jadi itulah yang paling kita perselisihkan itu di antara kita manusia adalah masalah tauhid. Dan juga tentang ibadah-ibadah lain. Karena biasanya itu ibadah-ibadah lain seperti ada tahun 50, ada yang tarawih 8. Nah, ini juga biasa menjadi perselisihan. Nah, sehingga turunlah Al-Quran ayat 64, surah An-Nahl ayat 64 bahwa menjelaskan kepada kita semua bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi petunjuk dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Baik anak-anak, ibu refleksi dulu ya. Apa definisi Al-Quran? Apa definisi Al-Quran? Siapa yang tahu definisinya? Definisi Al-Quran. Itu secara bahasa artinya bacaan yang diambil dari kata Al-Quran, arti membaca. Jadi Al-Quran itu betul sekali. Nah, Al-Quran itu adalah berasal dari kata qiraah, artinya bacaan. Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur untuk menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Begitu. Kemudian Al-Quran ini wajib kita pelajari karena supaya kita bisa membedakan mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang tidak baik.
warahmatullahi wabarakatuh. 3. Duduk dan baca doa. Baiklah anak-anak, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang beriman kepada malaikat pekan depan ya. Baik, untuk tutup dengan ucapan Allahumma ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.